dia mengkaji ajaran-ajaran di dalam Islam, akhirnya dia menyimpulkan bahwa ini tidak sesuai dengan logikanya. Dan terus kemudian dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Dan terus kemudian dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya dari kecil dah jago berbohong, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang sudah jago berbohong sejak kecil. Oke, hiburan kita kali ini datang lagi dari kebohongan-kebohongan yang ditampilkan oleh Sincop Papin Copi ya sahabat. Jadi kebohongan yang dikeluarkan, yang ditampilkan oleh Sincop Papin Copi ini adalah hiburan bagi kita. Memanglah kebohongan Sincop Papin Copi ini tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi Suneo. Ya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Dan mereka merasa bangga dengan semua itu, serta tidak merasa malu dengan apa yang mereka tampilkan, meskipun sudah kita bongkar kebohongan-kebohongan itu. Maka kalau ada istilah muka tembok, muka badak, nah Sincop Papin Copi ini adalah tembok Berlin. Tembok lagi daripada tembok gitu ya. Jadi ajaran yang selalu menjadi slogan mereka selama ini adalah kasih, kasih, dan kasih ya. Tapi betul juga, kasih bohong ya. Aduh. Oke lah sahabat semuanya, kita dengarkan dulu pembukaan dari si Sincop Papin Copi Suneo yang berikut ini. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang akan mengguncang kita punya kehidupan, di mana narasumber mengalami Tuhan lewat kajian, ya. Setelah dia mengkaji ajaran-ajaran di dalam Islam, akhirnya dia menyimpulkan bahwa ini tidak sesuai dengan logikanya, tidak sesuai dengan logika manusia. Dan terus kemudian dia mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidupnya, akhirnya dia meninggalkan Islam. Oke teman-teman, saya tidak perlu berlambat-lambat lagi karena narasumber sudah ada di tengah-tengah studio dan kita sapa Ibu Novi, ya Ibu Novi Egya Nina. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya. Oke, Mbak Novi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Terima kasih Pak Halo buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Saya memang terlahir dari keluarga Kristen. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Tetapi saya... Itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Saya itu dibesarkan oleh keluarga nenek yang memang sudah Kristen di awal gitu. Supaya jangan bingung gini, mama saya dan papa saya pisah. Papa saya menikah dengan orang Jawa dan mama saya masuk Muslim gitu. Mama saya masuk Muslim, papa saya juga, ya saya belum ketemu memang, tapi papa saya juga masuk Muslim gitu. Tapi saya memang terlahir dari keluarga Kristen.
sebetulnya itu bukan perbuatan baik. Itu cari duit, cari makan. Cari makan. Kamu itu manusia gembel, pengumpul donasi, cari makan untuk lato-lato. Ribet memang ya sahabat, ribet ya, seribet menguntai benang kusut gitu ya. Tidak mudah dipahami dan tidak bisa dipahami dengan akal sehat atau pikiran jernih. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal bulus. Atau hanya bisa ditembus dengan pikiran kotor, pikiran cabul, kata Sincopa Pincopi kemarin. Ribet betul ya, kalau berbohong tuh memang nggak ribet sahabat. Ya, video ini lucunya luar biasa. Ini dah saya reaction berkali-kali ya, tapi tetap lucu juga kan. Jadi 7 bulan yang lalu saya sudah reaction video ini. Judulnya ini sahabat. Nah ini ya, ya silakan Anda scroll saja ke bawah, scroll sampai ke kolornya Sincop. Ya scroll saya ke bawah ya, nanti ketemu tuh. Ya tapi pada video 7 bulan yang lalu itu saya reactionnya hanya sampai di sini sahabat. Ya dia ngomong dia lahir dari Kristen. Nah sekarang kita ungkap lagi kebohongannya melalui diskusi dia dengan Pak Syahrul sahabat. Nah berikut videonya. Ditambah lagi pada saat itu waktu nenek saya meninggal, saya bilang sama Pak Ustadz, Pak boleh nggak kalau misalnya saya nanti minggu depan gilirannya wiridnya di rumah saya, tapi suma ila arwahinya itu saya sebutkan nenek saya yang sudah meninggal baru-baru ini, tetapi nenek saya itu masih Kristen. Pak Ustadznya bilang dengan tegas, oh nggak bisa, haram hukumnya. Di situ hati saya sedih. Kalau di agama saya yang dulu Tuhan mengajarkan tentang kasih. Siapapun, mau satu agama, mau di luar agama, nggak pandang suku, nggak pandang dari mana, orang kaya kah, orang miskin, semua sama di mata Tuhan, semua kita makhluk ciptaan Tuhan gitu. Kok ini berbeda ya? Saya sudah mulai lagi bimbang Bapak Ibu Saudara. Sepanjang kesaksian Ibu yang saya dapat, menurut saya yang pada akhirnya Ibu mengambil sikap tidak masuk akal gitu ya. Iya. Pak Yusuf, bisa saya dibukakan At-Taubah ayat 113? Ya, sebentar Pak. At-Taubah 113. Itu surah berapa Pak? Surat ke-9 kalau nggak salah. Ya, sudah ada Pak di layar. Ya, baik. Dari semua kesaksian Ibu Novi, satu ini saja yang ingin saya angkat atas interpretasi dan pendapat beliau. Karena kenapa saya mengangkat ayat ini? Karena beliau tadi menanyakan kepada Pak Ustadz, sehingga Pak Ustadz memberikan pertanyaan jawaban tidak boleh gitu ya, mendoakan neneknya yang mati di dalam bukan Islam gitu ya. Nah ini ayatnya buat edukasi buat kawan-kawan di luar sana bahwa mendoakan orang-orang di luar Islam setelah meninggalnya tidak boleh, jadi diharamkan ya Ibu. Jadi jawaban Pak Ustadz itu bukan menurut beliau tapi menurut firman Allah gitu ya Bu Novi ya? Iya Pak. Ya, jadi saya ingin memberitahu saja bahwa Ustadz itu tidak menyampaikan atas dasar interpretasi, tapi beliau menyampaikan ayatnya. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu datang dari kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi tidak boleh mendoakan Bu, walaupun Ibu pada saat itu Muslim, gitu saja. Itu ya Bu Novi ya. Iya Pak. Nah, jadi awalnya Oten Ongok satu ini mencoba membandingkan bahwa ajaran Oten itu lebih baik daripada Islam gitu sahabat. Terutama masalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Beda agama gitu ya. Dia katakan begini, kenapa ketika dia bertanya kepada Ustadz, boleh nggak mendoakan nenek saya yang sudah meninggal tapi masih Kristen, masih kafir gitu ya.
Dijawab dengan tegas, haram hukumnya. Jadi awalnya dia mengira bahwa itu hanyalah jawaban ustadz belaka atau jawaban akal-akalan dari seorang ustadz, ya gitu sahabat ya. Nah inilah yang kemudian dibuktikan oleh Pak Syahrul di hadapan para kafir ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz itu berdasarkan Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya, setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi ayat ini menunjukkan kepada tapir betina ini bahwa di dalam Islam itu semua persoalan itu ada hukumnya. Termasuklah masalah mendoakan orang yang sudah mati yang berbeda agama atau berbeda iman. Haram baginya. Nah ini yang kemudian dia komparasikan, dia bandingkan dengan kitab dia katanya. Di dalam Kristen itu siapapun boleh karena semua makhluk ciptaan Tuhan itu sama. Tapir, itu yang Anda ceritakan beda konteks. Kasus Anda tadi itu ingat bahwa mendoakan orang yang sudah mati, beda iman lagi. Jangankan yang beda iman di dalam Alkitab, Anda cari ayat yang mendoakan tentang orang mati di dalam Oten itu nggak ada, sahabat. Buka sekarang Bible itu, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan hukum mendoakan orang yang sudah mati. Kata Akhi Kores, duar, selamat datang di kebenaran. Nggak ada di dalam Oten itu, di dalam Bible-nya itu ayat atau hukum yang menjelaskan bagaimana mendoakan orang yang sudah mati. Jangankan yang beda iman, yang seiman saja nggak ada. Silahkan cek sekarang. Ya jadi kawan-kawan Oten ataupun yang Islam silahkan ya coba iseng-iseng ketik di Google. Hukum mendoakan orang mati di dalam Bible. Maka Anda akan menemukan tulisan ini, sahabat. Tidak ada larangan spesifik yang menyebutkan hal tersebut di dalam Alkitab. Tapi satu hal yang pasti, mendoakan orang mati tidak dianjurkan dan juga tidak memiliki manfaat. Orang mati tidak bisa mempengaruhi orang hidup. Demikian pula sebaliknya. Kemudian kalau Anda scroll terus ke bawah, ini ada tulisan juga, tulisan bagus dari Facebook Alkitab di sini ya. Coba Anda buka itu. Nah, Anda akan menemukan jawaban juga di sini. Jangan pernah mendoakan orang yang sudah mati karena tidak ada guna. Pengkhotbah, ini ada ayatnya di sini ya. Pengkhotbah 9 nomor 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Adalah kebodohan jika kita berdoa bagi orang yang mati, dan lebih celakanya lagi mengharapkan satu pahala bagi si mati, mengharapkan dia diberi tempat di sisi Tuhan, mengharapkan dia masuk surga, sebab tidak ada guna dia sudah mati, tidak ada upah lagi bagi mereka. Jadi adalah kebodohan bagi orang yang mendoakan orang mati di dalam Oten. Nah, tadi si Betina bilang apa? Di dalam Oten itu sah-sah saja, dia kan ciptaan Tuhan semua. Disitulah letak keongokannya, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video Oten-Oten Ongok Raya ini. Sampai jumpa di video Oten Ongok Raya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangkan dia Bang Ica ni. Siapa bila Ica kayak Beirut, dah